Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Firdaus Hasibuan. NIM saya 25150100014. Oke, kali ini saya akan membahas dua topik yang berkaitan dengan adat Minangkabau. Yang pertama itu topik saya yang saya ambil yaitu topik merantau ya. Yang kedua itu ekonomi di Minangkabau atau sistem ekonomi di Minangkabau gitu. Jadi yang pertama itu pembahasan saya itu falsafah merantau. Jadi teman-teman, merantau ini kita dapat definisikan bahwasanya kita mencari yang lebih baik gitu, baik di kota, baik di kampung, sehingga kita berpindah tempat gitulah. Tujuannya itu sebenarnya itu mencari pengalaman ataupun yang lainnya. Ada beberapa faktor latar belakang falsafah merantau ini. Yang pertama itu ya karena faktor ekonomi ya. Kenapa faktor ekonomi gitu? Jadi faktor ekonomi ini sangat diperlukan, apalagi di adat Minangkabau ini ada yang namanya itu sistem matrilineal, yaitu laki-laki tidak akan mendapatkan harta warisan baik dari orang tuanya, melainkan harta warisan ini berlaku hanya untuk si perempuan saja, sehingga laki-laki ini lebih mewajibkan kepada merantau gitu. Tujuannya itu mencari kehidupan yang lebih baik atau pengalaman, baik itu faktor ekonomi kan gitu. Karena di adat Minangkabau itu kemandirian itu sangat perlu, apalagi kalau sudah menikah, berkeluarga gitu. Yang kedua itu faktornya itu mencari pengalaman baru. Sehingga orang yang merantau itu banyak sekali menemukan pengalaman-pengalaman baru, baik itu dari pertanggungjawaban. Apabila seseorang itu dihadapkan dengan tanggung jawab ataupun masalah gitu, dia itu kalau udah berpengalaman pasti dia itu sudah tenang gitu menghadapi masalah tersebut gitu, karena kan dia udah terbiasa gitu kan. Seperti itu. Dan terus ada beberapa orang kan gitu, saya mahasiswa, saya merantau, tapi tujuan saya bukan untuk mencari ekonomi saja gitu. Saya itu tujuannya itu mandiri gitu. Itu juga salah satunya. Karena kan orang yang merantau itu jauh dari orang tua gitu. Justru jauh dari orang tua ini, kita sebagai perantau ini jadi mandiri. Sehingga kemandirian ini membawa kita ke lebih baik gitu. Jadi manfaatnya itu banyak sekali. Yang pertama itu menjadi pengalaman, kemandirian, banyak sekali dan lain sebagainya seperti itu. Kedua itu yaitu sistem ekonomi atau lumbung tadi di Minangkabau ya. Jadi sistem ekonomi di Minangkabau itu sangat mudah sekali teman pada zaman itu kan, yaitu yang ada namanya itu pola menabung. Jadi pola menabung ini isinya itu hasil dari perkebunan rakyat gitu atau masyarakat gitu. Jadi ada itu yang namanya padi ataupun yang lainnya gitulah ya kan. Seterusnya itu ada tempatnya, baik itu beras ataupun yang lainnya gitu kan, atau disebut juga kalau di masyarakat itu yang namanya rangkiang. Jadi rangkiang inilah tempat dari lumbung yang tadi, penyimpanan yang tadi ya. Jadi yang namanya itu rangkiang itu
ada 4 teman-teman. Yang pertama itu rangkaian bayan-bayan ataupun makanan sehari-hari. Jadi setiap lumbung itu berbeda-beda ya. Jadi yang kedua itu si tanggung lapa ataupun datang masa sulit, terus si tanggung lapa inilah yang akan digunakan. Yang ketiga itu si tinjau lawik, yaitu untuk dijual gitu, untuk dijual keperluan yang lain seperti pupuk, yang lainnya. Yang keempat itu rangkaian kacia ataupun benih gitu kan. Benih itu kan perlu gitu. Apabila udah habis masa panen, pastikan benihnya itu perlu gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman biasanya lumbung ini dijaga oleh ibunda kandung gitu. Dialah yang berhak menjaganya sehingga orang lain tidak ada yang mencuri atau yang lainnya gitu, sehingga aman. Seperti itu ya. Tapi pertanyaannya, apakah masih relevan ataukah ada masih di zaman sekarang gitu. Jadi teman-teman, jadi sekarang itu zamannya itu udah modern. Orang-orang pun berpikirnya pun udah meluas gitu kan. Jadi orang-orang sudah mandiri sehingga orang-orang bisa menyimpan menabung di tempatnya sendiri, bukan lagi menabung di bundukan doang gitu. Mungkin ada tapi sebagian yang menabung di bundukan doang gitu kan, yang belum mandiri gitu. Seperti itu ya. Tapi ada seseorang yang melihat bahwasanya tempat penyimpanan ini sudah nggak ada gitu, atau sudah tidak dipakai gitu kan. Itu udah di upgrade gitu ya loh teman-teman. Jadi diperbaharui gitu, bukan lagi seperti yang dulu. Seperti itu ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan yang topik yang kedua tadi ya. Topiknya itu falsafah merantau sama falsafah ekonomi. Falsafah merantau ini kesimpulannya bahwasanya merantau itu bukan hanya soal pendidikan ataupun ekonomi, melainkan atau mencari kemandirian atau pengalaman yang lebih luas. Yang kedua itu falsafah ekonomi, yaitu penyimpanan, menabung, baik itu masih masa sulit maupun masa mudah gitu. Sekian dan terima kasih. Apabila saya ada salah ataupun salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.